Terhadap saran dan pertanyaan yang disampaikan masing-masing fraksi, dapat saya sampaikan tanggapan, jawaban, dan penjelasan bagi berikut. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan langkah-langkah preventif dalam hal menangani jawab pajak ataupun distribusi yang tidak taat dengan melakukan pendekatan secara intensif, melakukan uji petik untuk memastikan kewajaran pelaporan pajak, bekerjasama dengan pihak terkait seperti Satpol PP dalam hal penertiban pelaksanaan perpajakan sesuai dengan perda yang berlaku, dan kerjasama dan dengan kejaksaan untuk melakukan penagihan atas pajak utang. Rancangan APBD tahun 2026 Kota Probolinggo disorot tajam. DPRD sebut, jawaban eksekutif mengambang dan tidak menjawab substansi kritis yang dipertanyakan Dewan. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, tuntut perbaikan total dokumen Raperda sebelum pembahasan dilanjut. Media Prolink News mengabarkan, proses pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2026 di DPRD Kota Probolinggo memasuki babak panas setelah jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi dinilai tidak memuaskan. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Probolinggo dari fraksi PKB, Abdul Mujib, menyatakan kekecewaannya, menilai jawaban yang disampaikan cenderung mengambang dan tidak menjawab substansi kritis yang dipertanyakan Dewan. Jawaban wali kota disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah Ray Suwiksyo atau sering dipanggil Tiok. Pihak eksekutif mencoba menjelaskan strategi peningkatan pendapatan asli daerah di tengah penurunan dana transfer, fokus pada layanan publik seperti UHC 99,74% dan peningkatan anggaran UMKM. Namun, penjelasan ini gagal meredam kritik keras dari legislatif, khususnya terkait ketidakseimbangan alokasi anggaran dan adanya temuan kekeliruan data. Ketimpangan anggaran belanja modal dengan anggaran operasional paling mencolok disorot Dewan. Kritik utama Abdul Mujib menyoroti ketimpangan yang sangat signifikan antara pos belanja operasional dan belanja modal, yang dinilai tidak proporsional dan tidak berorientasi pada dampak jangka panjang bagi masyarakat. Data RAPBD 2026 menunjukkan perbandingan mencolok adalah belanja operasional mencapai 927 miliar rupiah lebih, pengeluaran rutin seperti gaji pegawai dan biaya kantor, sedang belanja modal tercatat hanya sebesar 58 miliar rupiah lebih, pengeluaran yang menghasilkan aset tetap berwujud atau infrastruktur. Mujib memberikan ilustrasi tajam untuk menggambarkan perbandingan tersebut, yang ia sebut sebagai paradigma APBD, yang harus diubah. Ini adalah, diibaratkan membeli satu ekor kambing senilai 3 juta rupiah, ongkos belinya sebesar 40 juta rupiah. Paradigma tentang APBD ini, semestinya harus kita rubah, sehingga tidak berdampak besar pada masyarakat, dengan operasional yang tidak terlalu besar. Abdul Mujib, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Probolinggo, temukan kekeliruan data dan alokasi honor RT/RW. Selain ketimpangan anggaran, fraksi PKB juga menemukan kekeliruan sistematis dalam penyajian dokumen Raperda, terutama pada lampiran 1 hingga 4. Salah satu contoh yang diungkap adalah temuan data hibah untuk kegiatan pramuka sebesar 4,5 miliar rupiah, yang setelah dikonfirmasi, terbukti keliru secara umum dengan angka yang seharusnya sekitaran 360 juta rupiah. Isu lain yang dipertanyakan adalah landasan hukum dan ketimpangan alokasi anggaran honor RT/RW yang melekat di kecamatan. Mujib menyoroti alokasi yang sangat tinggi di 2 kecamatan, 12 miliar di Kecamatan Mayangan, dan 15 miliar di Kecamatan Kanigaran, yang sangat timpang dibandingkan kecamatan lainnya, yang hanya dialokasikan sekitar 300 juta rupiah hingga 400 juta rupiah. Pertanyaan yang kami lakukan, maksudnya daripada jawaban itu belum bisa menjawab apa yang kami tanyakan kemarin atau bagaimana, dan perlu nanti pembahasan, ada penajaman lagi terkait dengan pertanyaan kami pada waktu di BU fraksi. Karena memang sudah saya koreksi tadi seperti honor RT/RW, ya, maksud pertanyaan kami tidak seperti itu. Yang dimaksudkan jawabannya hanya penegasan saja. Apakah akan direalisasikan di tahun 2026? Leading sektornya nanti masa OPD mana?
Nah, cukup dijawab seperti itu. Jadi ini tidak memuaskan banget ya. Ya, karena saya baca secara umum saja dari menjelaskan, malah dijelaskan definisinya RT RW. Kita sudah paham kalau terkait dengan seperti itu, kita paham. Di LKK, di kota LKK-nya sudah ada semua kalau itu. Oke, dari Nah, Fraksi masalahnya PKB, ini, apa yang dilakukan? masalahnya ini kita ingin memastikan apakah honor RT RW yang 1 juta itu nanti positif dilaksanakan per Januari 2020. Nah, yang perlu diperjelas lagi kan, OPD pengampunya apa gitu loh, basis sosial apakah kecamatan tadi dijelaskan tapi tidak menjelaskan, cuma dari sisi pengawasan memang itu masuk di kecamatan gitu, tapi untuk honornya nanti masuk di mana, urusan siapa. Oke, apa yang dilakukan Pak? Ya nanti kita pendalaman di pembahasan baik di komisi ataupun di pembahasan dengan Banggar. Namun sebelum itu fraksi PKB sudah kita instruksikan agar sebelum pembahasan komisi dilanjut, dokumen kita minta untuk diperbaiki terlebih dahulu. Karena memang jawaban dari dokumen yang kita sampaikan ada kesalahan-kesalahan itu juga tidak merepresentasikan pertanyaan kami. Bukan seperti itu jawabannya. Kan apa berarti dari jawaban itu kami bisa menilai eksekutif tidak paham juga kesalahannya ada di mana. Nah, padahal itu antara human error apa sistemnya yang error, itu aja itu jawabannya sebetulnya. Nah, kalau human error tolong diperbaiki. Nah, kalau sistem error ya bagaimana cara mencari solusinya. Kalau sistem ini error karena ini kan sistem STPD ini kan nasional, jadi mungkin masih bisa kita toleransi. Tapi kalau human error, nah ini yang perlu kita cari masalahnya di mana. Dalam pembacaan jawaban Wali Kota, PJ Sekda Ray Suwiksyo memberikan beberapa tanggapan terkait sorotan tersebut, justifikasi belanja operasional pemerintah kota, membenarkan besaran belanja operasional 927 miliar rupiah, dan belanja modal 58 miliar rupiah. Dijelaskan bahwa belanja operasional tidak hanya diperuntukkan bagi belanja pegawai, tetapi juga mencakup belanja bantuan sosial, serta barang dan jasa yang diserahkan langsung dan berdampak kepada masyarakat. Terkait kekeliruan data, PJ Sekda menjelaskan bahwa ketidaksesuaian terjadi karena adanya penyesuaian kegiatan akibat penurunan dana transfer dari pusat. Ditekankan bahwa anggaran pada RAPBD sudah bersifat definitif, sedangkan anggaran kegiatan pada SKPD yang mungkin menjadi pembanding masih bersifat indikatif. Honor RT RW, alokasi anggaran honor RT RW diprioritaskan sebagaimana keselarasannya dengan visi keempat, yaitu birokrasi adaptif modern dan orientasi layanan, yang menjadi prioritas ke-6 dalam RKPD 2026. Mengingat temuan-temuan tersebut, Abdul Mujib dan fraksi PKB secara tegas meminta agar seluruh dokumen Raperda APBD 2026, termasuk lampirannya, diperbaharui dan diperbaiki total terlebih dahulu oleh pihak eksekutif. Hal ini dianggap krusial sebelum pembahasan dilanjutkan ke tingkat komisi-komisi dan badan anggaran untuk memastikan landasan pembahasan yang akurat, produktif, efisien, dan efektif. Dari hasil analisa sementara secara umum terdapat permasalahan sebagai berikut. Penyajian dokumen Raperda APBD tahun anggaran 2026. 1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian di dalam penyajian dokumen Raperda APBD dengan rencana kegiatan sebagai sampling fraksi PKB meneliti pada Dinas Dispopar, DKPPP, dan beberapa kecamatan. 2. Masih terdapat anggaran-anggaran kegiatan yang belum mengarah secara langsung kepada kebutuhan masyarakat. 3. Adanya ketimpangan yang sangat signifikan antara belanja operasional dan belanja modal, di mana belanja operasional sebesar 927 miliar sekian dan belanja modal sebesar 58 miliar lebih. Terdapat selisih yang cukup besar, yaitu 869 miliar lebih. Maka dapat dianalogikan hanya untuk membeli 1 ekor kambing senilai 3 juta rupiah harus memberi ongkos beli sebesar 40 juta. Sumber editor, Berkas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Probolinggo,
dan berkas jawaban Wali Kota Probolinggo, serta tanya jawab langsung dengan narasumber, dari Gedung DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur. Koresponden Prolinews mengabarkan. Dua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. A1. Ketidaksesuaian penyajian dokumen Raperda APBD dengan rencana kegiatan pada perwali RKPD di beberapa perangkat daerah disebabkan adanya penyesuaian kegiatan perangkat daerah dengan penurunan dana transfer dari pusat. Karena anggaran kegiatan pada RKPD masih bersifat indikatif, sedangkan anggaran pada Raperda APBD sudah bersifat definitif. A3. Komposisi perbandingan belanja operasi dan belanja modal dalam RAPBD tahun 2026 yaitu sebesar 927 miliar lebih untuk belanja operasional dan 58 miliar lebih untuk biaya modal. Besaran belanja operasional dimaksud tidak hanya dibutuhkan bagi belanja pegawai serta operasional perkantoran, tapi juga terdapat belanja yang diberikan langsung dan berdampak pada masyarakat seperti pos belanja, bantuan sosial, serta barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat. Di dalam dokumen rancangan Raperda APBD tahun 2026 belum diketahui anggaran kenaikan gaji RT dan RW di tahun 2026 sebesar 1 juta per RT atau RW. Perlu diingat bahwa kenaikan gaji RT dan RW ini merupakan salah satu dari program visi dan misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo. 7. Berdasarkan analisa pada dokumen Raperda belum menunjukkan niatan yang serius untuk merealisasikan program visi misi Wali Kota terhadap bantuan usaha atau modal bagi para pelaku UMKM di Kota Probolinggo. 8. Beberapa hal tersebut di atas merupakan sebagian kecil permasalahan yang kami temukan karena keterbatasan waktu yang diberikan untuk mencermati dan menganalisa dokumen RAPBD tahun anggaran 2026. Berikut lampirannya setebal kurang lebih 8 cm. 9. Bahwa dengan adanya kesalahan di dalam penyajian Raperda APBD tahun 2026, khususnya pada lampiran 1-4 Romawi, maka fraksi PKB meminta agar dibenahi total terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan dengan komisi-komisi dan badan anggaran, karena di dalam pembahasan yang menjadi sumber rujukan adalah dokumen RAPBD tahun anggaran 2026 dan lampirannya. Oleh karena itu, beberapa hal tersebut di atas, fraksi PKB memerlukan tanggapan yang jelas dan tegas dari Saudara Wali Kota Probolinggo. A5. Rukun tetangga dan rukun warga yang selanjutnya disingkat RT RW adalah lembaga pemasyarakatan kelurahan atau LKK, mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan untuk dari oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat. Pembinaan dan pengawasan terhadap LKK dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dapat dirasakan melalui pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat, sebagaimana yang disebut dalam pasal 30 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang lembaga masyarakat kelurahan. 6. Prioritas anggaran 2026 salah satunya adalah terkait honor RT dan RW, sebagaimana keselarasannya dengan visi keempat yaitu birokrasi adaptif, modern dan orientasi layanan dengan sasaran penguatan pelayanan publik terpadu, efektif dan efisien didukung ekosistem inovasi birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan yang mana dalam rancangan kerja pemerintah daerah atau di RKPD tahun 2026 menjadi prioritas ke-6, yaitu penguatan kapasitas SDM untuk penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, bersih dan